Cerita dimulai dengan memperlihatkan pria parubaya bernama Dr. Bex. Dr. Bex adalah seorang ahli bedah jantung terkenal dan terhormat, memiliki reputasi profesional yang tak tercelah. Namun di balik jas dokternya, Dr. Bex adalah pria kesepian yang hidup dalam delusi dan penuh fantasi. Ia selalu terobsesi dengan wanita muda meskipun secara usia ia sudah jauh lebih tua. Setelah itu kita diperkenalkan 4 remaja yang bersahabat. Mereka adalah Sophie, Ryan, Caitlin, dan Eddie. Mereka juga sepasang kekasih. Sophie pacaran dengan Ryan, sementara Caitlin pacaran sama Eddie. Keempat remaja tersebut baru saja lulus SMA. Tampak Sophie sangat bahagia mengetahui surat kelulusannya dibacakan oleh Caitlin. Mereka berempat berencana merayakan kelulusan tersebut dengan sebuah pesta. Namun sayangnya ketika dalam perjalanan, Sophie dan Ryan mengalami kecelakaan yang cukup parah. Keduanya dilarikan ke rumah sakit dalam kondisi cukup parah. Ryan mengalami patah kaki, sementara Sophie mengalami luka dalam di bagian perutnya. Pihak rumah sakit kemudian menunjuk Dr. Beck untuk menangani Sophie. Dan menurutnya Sophie harus segera dioperasi karena ternyata tulang rusuknya yang patah telah melukai organ hatinya. Dari sinilah Dr. Beck mulai mengenal Sophie, remaja cantik yang membuatnya terpesona dengan kepolosannya. Ia mengagumi tubuh dan wajah Sophie yang lemah di ranjang rumah sakit, dan dari situlah obsesi Dr. Beck tumbuh pesat. Tak lama kemudian orang tua Sophie datang. Mereka adalah Jim dan Aldrin. Mereka tentu sangat terpukul melihat putri semata wayangnya terluka parah atas insiden kecelakaan itu. Mereka berdua kemudian dijelaskan oleh Dr. Beck bahwa Sophie harus segera dioperasi. Jika itu telat dilakukan, besar kemungkinan Sophie akan meninggoy dunia. Sebagai orang tua, Jim dan Aldrin pun setuju meminta pada Dr. Beck melakukan yang terbaik agar putrinya selamat. Sementara Sophie dioperasi, Jim kemudian menemui Ryan di ruangan lain. Tampak Jim di sana sangat kesal pada Ryan. Dia menyalahkannya karena Ryanlah putrinya terlibat dalam insiden tersebut. Jim menilai kalau Ryan gak bisa menjaga Sophie dengan baik. Untuk itu, dia meminta agar Ryan sebaiknya menjauhi putrinya. Jim bahkan membuang ponselnya agar Ryan berhenti menghubungi Sophie. Beberapa waktu kemudian, operasi pun berjalan lancar. Dr. Beck memberitahu kabar baik itu dan mengatakan kondisi Sophie akan segera membaik. Setelah Sophie dipindahkan ke ruang perawatan, di sanalah Dr. Beck mulai menunjukkan perilakunya yang kurang pantas. Dia kini bukan hanya terobsesi, melainkan sudah mulai menyukai Sophie karena parasnya yang cantik. Penyakit tua-tua keladinya pun mulai mendorong Dr. Beck berbuat nakal pada Sophie yang saat itu masih belum sadar dari pengaruh obat bius. Dia memanfaatkan kesempatan itu untuk merasakan lembutnya congor manis perawan tersebut. Setelah puas mencicipi Sophie, barulah dia memperbolehkan orang tuanya masuk untuk menjenguknya. Di sana Jim dan Aldrin sangat berhutang budi pada si dokter. Jim bilang bahkan dia nggak tahu bagaimana lagi harus berterima kasih karena Dr. Beck telah menyelamatkan nyawa putrinya. Tapi mereka belum tahu kelakuan si dokter ini barusan terhadap Sophie. Beberapa jam kemudian Sophie akhirnya sadar. Dia mendapati orang tuanya dan Caitlin sahabatnya yang menanti dirinya. Meskipun belum sepenuhnya pulih, saat itu Sophie sangat mengkhawatirkan Ryan. Dia menanyakan keadaan kekasihnya pada suster. Suster bilang kalau Ryan hanya mengalami patah kaki dan akan segera membaik. Sophie pun cukup lega mendengarnya. Namun ia merasa ada yang aneh pada congornya. Sophie merasa sepertinya ada yang telah mempatuknya. Semua orang yang ada di sana pun bingung mendengarnya. Tapi ibunya bilang mungkin Sophie sedang bermimpi. Sebagai bujang lapuk yang doyan dengan wanita muda, Dr. Beck terlihat mencoba peruntungan dengan mengencani seorang wanita bernama Barbara. Di kafe itu obrolan mereka awalnya cukup hangat nyambung satu sama lain karena Barbara adalah wanita karir yang berprofesi sebagai guru. Tanpa banyak basa-basi, Dr. Beck langsung mengungkapkan perasaannya dan ingin mengajak Barbara menikah dengan syarat Barbara harus meninggalkan karirnya sebagai guru. Barbara pun langsung menolak. Dia merasa Dr. Beck sudah ngatur-ngatur padahal mereka baru saja kenal. Tanpa pikir panjang, Barbara pun meninggalkannya dan hal ini enggak diterima oleh Dr. Beck. Dr. Beck sangat marah dan mencaci maki Barbara karena merasa dirinya telah dihina. Kegagalannya mendapatkan wanita itu juga membuatnya sakit hati dan ngamuk-ngamuk di sana.
Thank you for the enlightenment. Now I'll go to Bellevue, and then you can go. Touch me or call the cops. I don't need. So go ahead, run. Dari sinilah kita bisa melihat sifat Dr. Beck sangat baperan dan gak bisa sakit hati. Dia akan mengamuk, merusak apapun itu setiap kali ada yang membuatnya sakit hati. Keesokannya saat melihat Sophie sendirian, Dr. Beck mencoba menarik perhatiannya dengan alasan ingin mengganti perban luka bekas operasi di perutnya Sophie. Padahal perban itu sudah diganti sebelumnya oleh perawat. Tapi Dr. Beck beralasan lagi kalau dia ingin Sophie mencoba obat salap terbaru yang jauh lebih cepat menyembuhkan lukanya. Sophie pun gak bisa menolak. Dengan ekspresi agak aneh, si dokter mesum ini pun bisa melancarkan aksinya. Tapi beruntung sang ibu keburu datang dan menghentikan aktivitas gak pantas si dokter. Is everything all right? Oh yeah. Sejak saat itu, Aldrin sebagai ibu mulai menaruh kecurigaan kepada Dr. Beck. Terlebih ketika momen berpamitan, tampak cara Dr. Beck memeluk Sophie sangat tidak normal. I just love you, Dr. Beck. Obsesi Dr. Beck terhadap paras cantiknya Sophie semakin hari semakin besar. Selain rasa cintanya yang besar, kini pikirannya juga semakin dipenuhi oleh bayangannya Sophie. Dia bahkan sampai berhalusinasi membayangkan Sophie datang ke rumahnya dan mengajaknya melakukan cocok tanam. Berangkat dari halusinasi tersebut, Dr. Beck semakin yakin kalau dia pasti bisa mendapatkan Sophie. Apalagi saat kunjungan kontrol lukanya, Sophie memberikan sebuah boneka dan surat ungkapan terima kasih kepada Dr. Beck. Dari situ Dr. Beck tampak kepedean dan besar kepala. Dia merasa kayaknya Sophie juga mulai ada rasa kepadanya. Sejak itulah Dr. Beck mulai mengikuti kemanapun Sophie pergi, mulai dari rumah hingga ke tongkrongan yang biasanya dituju bersama Caitlin. Di sana Dr. Beck menunjukkan dirinya seolah-olah cuma kebetulan bertemu dengan Sophie. Dia bahkan harus merogoh selembar dolarnya buat mentraktir kedua remaja tersebut demi bersama dengan Sophie. Sementara Caitlin memesan makanan, Dr. Beck dengan berani langsung meraba tangan Sophie. Dia mengira Sophie akan menyambutnya. Tapi hal itu justru membuat Sophie ilfil dengan pria tua ini. Dr. Beck kemudian ingin mengajak Sophie kencan berdua saja sambil menonton ke bioskop. Namun Sophie menolaknya mentah-mentah. Dia bilang mending dia pulang kerjain rumah tangga daripada kencan sama kakek-kakek. Jawaban Sophie tersebut rupanya membuat Dr. Beck langsung jengkel. Moodnya berubah kesal dan langsung memilih pergi dari sana. Alright. Dan seperti biasa, jika ada yang membuatnya sakit hati, Dr. Beck ini langsung ngamuk-ngamuk nggak karuan sendirian kayak orang gila. Keesokannya, Sophie memberitahu orang tuanya tentang Dr. Beck yang ingin mengajaknya nonton ke bioskop. Dia curiga kalau Dr. Beck sepertinya naksir dan menyukai Sophie. Sophie dan ibunya kemudian mendesak ayahnya agar meminta klarifikasi pada Dr. Beck. Apakah benar dia naksir sama putrinya yang sekaligus adalah pasiennya sendiri? Jim sang ayah pun menemui Dr. Beck seperti yang diminta istri dan putrinya. Dia ingin klarifikasi dari Dr. Beck. Di sana Dr. Beck menyangkal kalau dia nggak pernah naksir sama si Sophie. Dia justru membalikan fakta dengan bilang bahwa Sophie mungkin yang naksir dan terobsesi padanya. Untuk memperkuat argumennya, dia menunjukkan boneka dan surat yang pernah diberikan Sophie untuknya. Dari sini tampak Dr. Beck pintar memanipulasi keadaan. Kini malah Sophie yang dibilang terobsesi. Padahal boneka dan surat itu hanya sekedar simbol ucapan terima kasihnya karena Dr. Beck menyelamatkan nyawanya. Jim sebagai ayah pun dibuat cukup malu setelah mendengar penjelasan Dr. Beck, sehingga dia meminta istrinya untuk berhenti mempermasalahkan hal tersebut. Suatu malam Dr. Beck kembali mengamati Sophie dari depan rumahnya. Tampak Sophie akan keluar bersama ibunya. Setelah ibu dan anak itu pergi, ternyata Dr. Beck enggak mengikuti keduanya, melainkan masuk ke dalam rumah dan ke kamarnya Sophie. Di sana dia baru tahu kalau Sophie suka mengoleksi boneka. Dengan penuh fantasi, Dr. Beck kemudian tidur di kasurnya Sophie sambil membayangkan dirinya sedang berpusreng dengan Sophie. Saking asiknya berfantasi dan berhalusinasi, Dr. Beck sampai enggak sadar kalau Sophie dan ibunya sudah pulang. Untungnya suara bel rumah menyadarkannya dan dia pun langsung bergegas mencari tempat untuk bersembunyi. Di momen itu ternyata Ryan si pacarnya Sophie juga datang. Dan Sophie langsung mengajaknya masuk ke kamar. Karena mereka nggak pernah bertemu, Ryan dan Sophie pun mencurahkan kerinduan mereka di depan mata Dr. Beck yang sedang bersembunyi. Aksi panas Ryan dan Sophie itu pun tentu saja membuat hati Dr. Beck terbakar. Karena nggak tahan melihatnya, Dr. Beck sempat ingin keluar dari persembunyiannya. Tapi beruntung itu cepat berhenti.
Saat Ryan menyusul Sophie keluar dari kamar itu, kesempatan itu juga dimanfaatkan Dr. Beck untuk segera kabur. Kejadian semalam membuat Dr. Beck marah pada Ryan. Dia menilai Ryan akan menjadi penghalangnya untuk mendapatkan Sophie. Dr. Beck pun merencanakan untuk menghancurkan hubungan Ryan dan Sophie. Rencana itu dimulai saat jadwal Ryan melakukan kunjungan kontrolnya di rumah sakit. Di sana Dr. Beck diam-diam mengambil ponselnya Ryan. Dengan ponsel itu dia menfitnah Ryan pada Sophie. Dia mengirim pesan pada Eddie yang berisi bahwa Ryan menghina Sophie karena ada bekas luka di perutnya. Dan seolah Ryan sangat jijik dengan si Sophie. Fitnah itu pun berhasil membuat hubungan Ryan dan Sophie hancur. Hari itu juga Sophie langsung memutusi Ryan. Ryan pun gak tinggal diam. Saat itu dia sudah curiga kalau itu adalah kerjaannya Dr. Beck. Karena sejak dia tahu Dr. Beck pernah mengajak Sophie nonton, dia sadar kalau Dr. Beck naksir pada pacarnya. Ryan pun langsung mendatangi Dr. Beck ke rumahnya. Di sana Ryan mengungkapkan kelicikan Dr. Beck. Dialah orang yang memfitnahnya hingga membuat hubungannya dengan Sophie jadi hancur. Namun Dr. Beck menyangkal dan pura-pura nggak tahu apa yang sedang dibicarakan oleh Ryan. Dia bahkan memasang gaya yang menjengkelkan di depan Ryan sambil mengatakan kalau Sophie pantas mutusin Ryan karena Ryan pernah membuat Sophie hampir terbunuh. Ryan yang nggak terima langsung melayangkan tongkat kakinya untuk menyerang Dr. Beck. Tapi usahanya gagal sehingga Dr. Beck kini menguasai keadaan. Setelah menyiksa Ryan, Dr. Beck kemudian menemui Sophie. Di sana dia lagi-lagi memanipulasi kejadian bahwa Ryan lah yang tiba-tiba datang menyerang dan berusaha membunuhnya. Dr. Beck berusaha mencari simpatinya Sophie. Dia bahkan membelikan hadiah berupa boneka buat Sophie. Namun Sophie menolak menerimanya. Selain karena bingung bagaimana Dr. Beck bisa tahu dirinya suka boneka, Sophie juga merasa ilfil diikuti terus dan ditaksir sama kakek-kakek. Bye. Penolakan tersebut lagi dan lagi membuat Dr. Beck marah besar. Seperti biasa, dia ngamuk-ngamuk sambil merusak boneka yang ingin dia berikan kepada Sophie. Sophie yang merasa muak karena ditaksir dan diteror Dr. Beck meminta pada orang tuanya supaya mencarikan dokter lain sebagai konsultan kesehatannya. Ditemani sang ibu, Sophie datang ke rumah sakit untuk mengambil rekam medisnya si Sophie karena mereka akan mengganti Dr. Beck. Meski awalnya Dr. Beck sempat mencegah, namun Aldrin tetap dengan keputusannya karena dia nggak mau putrinya menjadi korban obsesi dari seorang kakek-kakek. Keputusan itu sangat menyakitkan buat Dr. Beck. Dia marah besar pada Aldrin, ibunya Sophie. Dia kemudian mengecek status kesehatan Aldrin di sistem rumah sakit dan ditemukan kalau Aldrin memiliki riwayat penyakit sering telat menstruasi. Dr. Beck juga tahu kalau Aldrin sering memesan obat dari rumah sakit. Dia pun segera mencari obat alergi terhadap penyakit yang dialami oleh Aldrin. Dr. Beck kemudian memanipulasi isi obat tersebut dengan serbuk penisilin. Dan setelah semuanya selesai, dia langsung mengirimnya buat Aldrin atas nama farmasi rumah sakit. Benar saja, beberapa waktu kemudian setelah mengkonsumsi obat itu, Aldrin ambruk di lantai dan beruntung Sophie menemukan ibunya. Sophie bergegas melarikan ibunya ke rumah sakit dan syukurnya nyawa sang ibu bisa diselamatkan. Dengan perasaan sangat bahagia, Dr. Beck memantaunya dari kejauhan. Dia sangat puas rencananya berjalan sesuai harapan. Namun rencana jahatnya enggak berhenti sampai di situ. Obsesi dan cintanya kepada Sophie ternyata kini sudah berubah menjadi dendam setelah beberapa kali Sophie menolaknya dan melukai perasaannya. Kini giliran Sophie yang akan merasakan pembalasan sakit hati kakek-kakek tersebut. Tepatnya saat Sophie berada di parkiran basement. Di sana Dr. Beck sudah siap untuk menculiknya. Dr. Beck pun berhasil menculik Sophie dan menyembunyikannya di rumahnya. Tapi dia memanipulasi kejadian hilangnya Sophie secara tiba-tiba itu seolah menjadi sebuah kecelakaan maut. Dr. Beck mencuri salah satu mayat wanita dari rumah sakit yang identik dengan ciri khasnya Sophie, yakni memakai sebuah cincin. Mayat wanita itu selanjutnya dibawa ke mobilnya Sophie. Di sana Dr. Beck membuatnya seolah telah terjadi kecelakaan tunggal. Dr. Beck bahkan membakarnya untuk menghapus identitas mayat wanita itu guna mempersulit polisi melakukan penyelidikan. Tak hanya itu, Dr. Beck juga telah menyiapkan identitas baru buat Sophie dalam paspornya yang bernama Jen. Ternyata Dr. Beck berencana akan membawa Sophie keluar dari negara tersebut. Benar saja, insiden mengerikan itu pun sampai ke telinga orang tua Sophie melalui dua polisi yang datang ke rumahnya. Mereka mengajak Jim dan Aldrin ke rumah sakit untuk memastikan kalau itu adalah mayatnya Sophie. Meskipun wajahnya sudah nggak bisa dikenali,
Tapi karena mereka melihat ada cincin yang ada di jari mayat itu, Jim dan Aldrin pun hanya bisa pasrah menerima kalau mayat itu adalah Sophie, putrinya sendiri. Tapi berbeda dengan Ryan, walaupun dia cukup terpukul dengan berita duka itu, dia masih belum percaya kalau yang tewas itu bukanlah Sophie. Menurutnya cincin yang dipakai korban sangat berbeda dengan cincin yang pernah dia berikan buat Sophie. Sementara ini Ryan curiga yang matoi itu bukanlah Sophie. Sementara itu di persembunyian, Dr. Beck memperlakukan Sophie layaknya seorang ratu meski dia mengikat tangan dan kakinya. Obsesi dan fantasinya yang besar ingin memiliki Sophie sepenuhnya telah mengubah jiwa Dr. Beck menjadi abnormal. Dia ingin menjadikan Sophie ratunya setelah pensiun nanti dan ingin mempunyai anak dari rahimnya Sophie. Sophie hanya bisa merintih ketakutan dengan situasi yang dia alami saat ini. Dia nggak bisa bayangkan akan menghabiskan sisa hidupnya bersama kakek-kakek yang rada sinting tersebut. Di sisi lain, Ryan terus berupaya mencari kebenaran. Dia datang ke rumah sakit untuk meminta laporan pemeriksaan medis terakhir mayat yang diduga Sophie tersebut. Tapi pihak rumah sakit menolak karena yang boleh meminta hanya keluarga si korban saja. Setelah berusaha meyakinkan orang tua Sophie, akhirnya laporan pemeriksaan itu pun berhasil didapatkan oleh Ryan. Dalam laporan itu ditemukan sebuah kejanggalan yang mana disebutkan Dr. Beck sempat masuk ke kamar jenazah setengah jam sebelum petugas lain masuk. Ryan curiga dalam insiden itu ada keterlibatan Dr. Beck. Ryan juga curiga dengan cincin yang ditemukan di jari korban berbeda dengan cincin yang pernah dia berikan buat Sophie. Untuk membuktikan kecurigaan itu, Ryan mengajak Aldrin, ibunya Sophie, ke rumah Dr. Beck. Tapi sialnya kedatangan mereka di sana diketahui oleh Dr. Beck sehingga ia pun bergegas membius Sophie dan menyembunyikannya. Doesn't that feel better? Ryan dan Aldrin memeriksa ke seluruh ruangan, tapi hasilnya nihil, nggak ada Sophie ditemukan di sana. Sampai akhirnya Aldrin meluapkan kekhawatirannya dan kesedihannya kehilangan putri semata wayangnya. Bahkan dia sempat menyalahkan Dr. Beck. Tapi Dr. Beck saat itu juga memainkan perannya yang membuat situasi menjadi berbalik. Dia pura-pura sedih karena juga merasa kehilangan pasien yang sudah ia selamatkan. Sandiwara naib Dr. Beck itu berhasil membuat Aldrin merasa bersalah. Dia meminta maaf telah menyinggung perasaannya Dr. Beck. Kini sebagai seorang ibu, Aldrin sudah pasrah dan akan menerima kenyataan bahwa Sophie telah tiada. Dia pun akhirnya mengajak Ryan pergi dari rumah itu dengan harapan kosong. Keesokannya Dr. Beck siap membawa Sophie pergi. Namun sebelumnya ia lebih dulu memberi Sophie makan karena perjalanannya akan sangat jauh. Di momen itu Sophie berusaha menipu Dr. Beck. Dia berakting kalau dia ingin sekali merasakan singkong kisutnya Dr. Beck sebelum meninggalkan rumah tersebut. Sophie bilang kini dia sudah pasrah mau diapain aja sama Dr. Beck. Lagian semua orang juga sudah mengira dia telah matoi. Dr. Beck sempat tergiur dengan ajakan bercocok tanam dari Sophie. Namun baru saja ia melepaskan ikatan tangannya, Sophie langsung menyerangnya dengan pisau. Sialnya Dr. Beck berhasil mencegah dan sejak saat itu dia benar-benar sangat marah. Sudah nggak percaya apapun lagi dengan Sophie. Bahkan obsesi dan rasa cintanya yang tadi sempat kembali buat Sophie, sekarang sudah benar-benar menjadi dendam karena Sophie berusaha membunuhnya. Sekarang Dr. Beck benar-benar sudah sakit hati dan ingin Sophie merasakan penyiksaan yang akan dia buat. Dr. Beck bergegas menyiapkan semua peralatan medisnya di ruangan tengah. Ternyata dia berencana akan mengoperasi dan akan merusak organ yang dulu dia sembuhkan buat menyelamatkan Sophie. Namun sebelum itu terjadi, ternyata di kamar Sophie sudah berhasil melepaskan ikatannya. Sophie selanjutnya berusaha kabur lari ke bawah. Di bawah, Sophie berhasil melumpuhkan Dr. Beck dengan tongkat golf di bagian kepalanya beberapa kali. Setelah berhasil kabur, Sophie langsung pulang ke rumahnya yang mana di sana ternyata orang tuanya sedang mengadakan upacara pemakamannya. Sophie pun tiba-tiba hadir dari belakang dan mengejutkan semua orang. Semua orang pada histeris terkejut berjamaah, terutama orang tuanya, pacarnya, dan sahabatnya yang mengira kalau Sophie sudah meninggoy. Kesedihan yang awalnya ditimbulkan oleh kabar duka palsu tersebut seketika itu berubah menjadi kebahagiaan yang tak hanya dirasakan keluarga Sophie, tapi juga oleh semua orang yang hadir.
Di akhir cerita tampak beberapa polisi menggeruduk rumah untuk menangkap Dr. Bex. Namun sayang polisi kurang gerak cepat. Mereka gagal menangkapnya karena ternyata Dr. Bex sudah berhasil kabur ke Meksiko. Di sana dia siap mencari wanita muda lain untuk memulai menyalurkan obsesinya dan fantasinya yang gila tersebut. Dan film pun tamat. Oke, baiklah, mungkin sampai di sini saja teman-teman untuk alur cerita film kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang telah mengikuti alur cerita film ini sampai selesai. Sekian dari Mimin, sampai jumpa di konten berikutnya.